Tahukah kalian, gak cuma beras dan daging sapi, ada barang dan hal lain yang diekspor dari negara lain ke Indonesia yang begitu melekat di diri kita dan jarang kita sadari. Dan itu adalah agama kita sendiri. Sebagian kepercayaan yang kita anut ini masuk secara berkala di rentang sejarah Indonesia. Agama Hindu dan Buddha dibawa sama orang India, agama Islam disebarkan oleh orang Gujarat dan Persia, sedangkan agama Kristen, Protestan, dan Katolik nyusul bareng oleh orang Portugis dan Belanda, dan orang Tiongkok pun ikut ngebawa Konghucu ke Nusantara. Tapi kalau dipikir di sejarah panjang Indonesia, pasti ada aja agama lain yang datang maupun tumbuh sendiri. Lalu kemana perginya agama-agama itu? Kenapa agama resmi di Indonesia cuma ada 6? Ide tentang 6 agama resmi di Indonesia ini dulu datang waktu zaman Bung Karno. Alasannya karena ada 6 agama ini ialah yang menjadi panutan, bisa dibilang paling besar di negara kita. Padahal sebenarnya sejak zaman dahulu kepercayaan itu bermacam-macam sampai akhirnya sekarang ada 187 agama lokal yang ada di Indonesia. Sungguh sangat banyak bedanya karena mereka ngebentuk kelompok-kelompok kecil dan di sisi lain juga menekankan dengan keadaan politik yang hasil panutannya pun enggak sebanyak 6 agama resmi yang ada sekarang. Tapi kalau begitu, sekarang bagaimana nasib 12 juta orang penganut agama lokal tadi? Mereka itu kelam ngebayangi bagaimana ada sesuatu masa di negara kita orang-orang yang kepercayaannya yang berbeda terpaksa untuk memilih agama yang ada meskipun agama mereka enggak ada dipilih atau enggak mau mereka harus memilih karena kalau enggak mereka bakal dituduh ateis bahkan komunis. Di era ini pula yang diskriminasi terjadi kepada masyarakat etnis Tionghoa yang membuat agama Konghucu sempat enggak diakui. Untungnya mereka Setidaknya para penganut agama lokal sudah bisa melihat setitik harapan di balik langit yang selama ini mendung. Ya, karena pemerintah sudah bisa menyantumkan keterangan lain atau dalam tanda kutip agama ketujuh pada kolom agama kartu identitas mereka. Tapi pengakuan kepercayaan ini belum betul-betul menganggap agama lokal jadi setara seperti 6 agama tadi, karena faktanya di berbagai tempat para penganut kepercayaan ini mengalami perlakuan berbeda waktu mengurus dokumen negara atau anak-anak mereka bingung waktu belajar agama di sekolah karena pelajarannya yang nggak ada, atau masih menghadapi banyak tantangan bahkan untuk sekadar beribadah sehari-hari. Semua ini masih perlu kita perbaiki karena Undang-Undang Dasar kita menjamin semua orang untuk memilih agama dan kepercayaan yang mereka anut tanpa dibatasin agamanya. Karena itu nggak mustahil, kejadian banyak negara nggak butuh nyantumi agama di identitas penduduk negaranya. Karena sebenarnya pun Indonesia itu satu dari hanya 8 negara dari 195 negara di dunia yang penduduknya nyantumi agama di KTP. Tapi tentu aja bagi kita, agama jadi identitas yang melekat dan nggak bisa dihilangi begitu aja. Dan pencantuman agama di KTP pun nggak ngehalangi kita untuk beribadah sesuai dengan keyakinan. Karena pemerintah juga akan dukung itu semua selama tujuannya baik. Memang aslinya kita perlu resapi lagi upacara bendera tiap Senin yang mungkin sering kali kita dengerin sambil bercanda sama teman, ikuti pembina dan baca keras-keras Pancasila kita. Karena dengan begitu kita nggak akan lupa untuk menghargai umat agama lain dan agama lokal. Karena mereka juga percaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Tugas kita lah untuk menjaga Indonesia jadi lebih damai dan terbuka. Dan seperti biasa, terima kasih.